Impossible selalu membahas tema-tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, salah satu hal yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita adalah dengan memberi, Pak James. Yes, ya, memberi itu suatu hal yang menarik, ya. Lebih gampang menjelasin memberi dengan boleh, ini, ya. boleh. Nah, ini menarik ya karena mungkin banyak orang yang berpikir dengan memberi kita jadi berkurang, tapi justru dengan memberi kita akan ditambahkan. Oh ya, ya, Pak James? pasti. Ya, saya selalu ibaratkan kita ini sebagai sungai, ya. Oke, sungai yang mengalir, ya. Sungai yang mengalir, ya. Dan di dalam sungai ini ada air. Ada air, ya. Kalau air ini mengalirnya cepat, semakin banyak air akan mengalir. Tapi kalau airnya ditahan di sini, suddenly the water stops, ya. Dan air ini jadi kotor. Ya, maka tugas dari kita ini adalah rezeki yang kita dapat salurkan, dan semakin cepat kita dorong ke sini, semakin cepat kita dorong buat orang lain, kasih kepada orang lain, semakin cepat penggantinya datang. Sumber ini adalah Tuhan. Tuhan tidak ada batasnya. Maka begitu Tuhan kasih kita rezeki, Tuhan kasih kita sesuatu yang bagus, salurkan kepada orang lain. Karena kalau ini kita stop, ada dua kesimpulan. Satu, bahwa kita ragu akan sumbernya. Takut kalau saya kasih, nanti ini nggak kebagian lagi. Berarti Anda ragu. Dari impossible jadi Impossible. Jangan takut untuk memberi, karena memberi itu hebat. Seperti salah satu episode yang juga kita pernah tampilkan di tahun 2016. Dan pada saat itu kita juga sempat mengundang seorang pakar, seorang motivator yang memang sangat dikenal dengan salah satu bukunya, yaitu tentang rezeki, bersedekah. Seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Memberi itu menyehatkan, ya. Memberi itu mengayakan. Memberi itu menyehatkan, memberi itu mengayakan. Oke. Jadi kalau kita memberi ya dengan tulus, dengan ikhlas, itu endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Akhirnya makin sehat. Oke. Jadi secara fisikal pun itu sangat mempengaruhi ya? Iya. Akhirnya menyehatkan. Jadi yang perlu sehat siapa? Kan kita. Iya. Ya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya mata uang dalam bahasa Inggris itu kan currency. Ya. Itu berasal dari kata current, arus. Jadi uang itu mesti bergerak terus-menerus. Ya. Kalau berhenti nilainya turun. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Cuma ada dua, ya, melalui bisnis atau giving, ya, melalui memberi. Kalau dia berhenti sama kayak air. Air kalau berhenti nilainya turun, akan keruh dan kotor gitu ya. Udara juga kalau berhenti nilainya akan turun. Darah kalau berhenti juga akan mati gitu ya. Nah, begitu bergerak nilainya akan naik. Uang juga sama, kalau dia berhenti di rekening kita, berhenti di tabungan kita, nilainya akan turun, kena inflasi dan macam-macam. Itu kalau kita melakukan sedekah ekstrim, perubahan nasib juga ekstrim. Nah, apa contoh sedekah ekstrim itu yang rasanya berat bagi kita? Ya, contoh, gelang kita, kalung kita, cincin kita, nggak punya apa-apa, misalnya setengah tabungan kita, atau misalnya handphone kita. Pokoknya begitu kita mengeluarkan itu, wah itu jantung degup-degup ya, tubuh sampai gemetar. Ya. Jadi besarnya mungkin dalam definisi yang lain gitu ya, mungkin besar ya amalnya besar, ketaatannya besar, cantiknya besar gitu. Kalau itu sih saya percaya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ini atau misalnya sempat ditolak sama calon mertua, ingat ya, cinta ditolak, sedekah bertindak. Cinta ditolak, sedekah bertindak ya. Tapi ya kita kembali diingatkan bahwa ketika kita memberi itu menyehatkan, memberi itu mensukseskan ya. Dan saya ingat waktu itu 3 pesan possible saya di episode memberi itu hebat. Yang pertama, kita harus bisa memberi untuk siapa saja. Jadi jangan pakai logika, jangan juga dipilih-pilih. Nah, yang kedua nih Pak James, kita juga harus bisa memberi sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi jangan juga memberi sesuatu yang udah sisa dan juga nggak kepakai. Iya. Jadi seperti Mas Ipo bilang ya, memberi itu ada unsur pengorbanan juga ya, sehingga dari yang sesuatu yang kita suka kita beri sehingga ada rasa sakitnya ya. Nah, itu baru benar-benar sacrifice. Pengorbanan ya. Pengorbanan. Nah, yang ketiga, memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, itu kita bahas tentang pemberian ya. Nah, tapi ada juga nih satu hal yang juga selalu kita bahas di Impossible adalah
pengelolaan emosi dan perasaan kita. Iya. Karena setiap hari kita pasti mengalami yang namanya emosi ya Pak Betul, James. iya. Nah kalau kita tidak bisa mengelola emosi itu, tahun 2017 ini bakalan tidak lebih baik dibanding tahun Iya. lalu. Dan tahu nggak Pak James bahwa orang yang gampang tersulut emosinya itu ternyata tingkat kecerdasannya menurun. Betul. Kadang-kadang kita nyesel, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran? Salah buat keputusan. Betul. Maka ada kalimat yang bilang yang waras mengalah ya. Yang harus mengalah. Tapi marah itu salah nggak Pak James? Marah itu nggak tahu lah, kita nonton aja ya. Boleh kita lihat aja yang satu ini. Marah itu mahal, ada juga marah itu menguntungkan. Marah itu menguntungkan, Iya. kenapa? Karena marah itu selalu dalam konteks. Mengapa orang marah? Emosi kita itu yang menonjol ada 4. Iya. Like or dislike, happy or unhappy. Nah ketika ketidaksenangan itu begitu tinggi volumenya, maka menimbulkan kekecewaan. Dan kekecewaan nanti menimbulkan kemarahan. Oke. Marah itu bisa ditujukan pada diri sendiri. Mengapa saya kok tidak bisa? Mengapa aku kok miskin? Mengapa aku bodoh? Mengapa aku ketinggal? Pada diri sendiri. Tapi bisa juga ditujukan pada orang lain kemarahan itu. Teman saya dulu ada cerita ketika sepak bola dia sudah memihak. Memihak pro siapa atau tinju. Karena sudah memihak, nggak bisa nahan emosi ketika lawannya itu yang favorit dia kalah, jantung dia. Ada lagi kemudian karena kalah jagonya, dia tendang TV-nya rusak. Ada kalanya kalau orang pemarah, itu sekali-kali dilawan. Oh gitu? Iya, biar dia tidak kurang ajar terus. Tapi nanti justru malah marah-marahan. jadi Sekali-kali, bentrok. tapi terukur. Oke. Sebab kalau orang ini pemarah suka marah-marah, kemudian orang ngalah terus, dia tidak tahu seakan-akan marah itu legal saja. Oke. Sah-sah saja. Maka sekali-kali harus ada orang yang berani melawan dia. Lihat konteksnya ya. Yang kedua, kalau kita dimarahi, kita lihat dulu apakah kita balas dengan marah, ada api kita siram dengan minyak atau api, atau kita kalau ini lagi marah dalam konteks saudara suami istri kalau lagi marah itu kan ibarat api lagi tinggi kan, Iya, iya. ya kita kasih air lah gitu kan biar redam, jangan kasih minyak. Iya. Jadi marah jawab itu seru sekali itu gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak Ya. James. Marah itu salah nggak? Marah itu tidak salah, dan dari penjelasan tadi marah itu bisa marah kepada orang lain, berarti menyalahkan orang lain ya. Marah bisa marah ke sitkonnya, situasinya, dan juga marah bisa marah kepada diri sendiri ya. Kenapa saya tidak peka, kenapa saya kurang keterampil. Nah, kalau kita marah kepada diri sendiri, di sanalah kita improve. Tapi kalau kita marah kepada orang lain dan situasi, cari alasan. Jadi kalau mau maju, marah kepada diri sendiri. Karena semua masalah yang kita hadapi, yang kita tidak bisa menyelesaikan masalah, sebagian dari itu adalah dari kita sendiri. Oke, baik. Nah, tapi kalau marah terhadap orang lain, ada nggak sih cara untuk bisa menetralkan atau menenangkan? Kalau mau marah kepada orang lain, yang dimarahi bukan orangnya, tapi perilakunya. Misalnya ya, karyawan telat. Jangan bilang, oh kamu sudah keenakan, sudah lupa diri, kamu telat melulu. Jangan. Karena kalau kita salahkan kesalahan dan orangnya itu jadi defensif. Karena dia belain egonya kan. Betul. Tapi kalau kita salahkan kesalahannya, ya kamu telat, saya tidak suka kamu telat. Ya, telatnya ya. Saya yakin kamu bisa tepat waktu. Mulai dari besok apa yang harus kamu lakukan supaya tepat waktu. Saya tahu pasti ada alasan kenapa kamu telat. Ya, saya nggak mau bahas itu, alasan pasti valid. Mulai dari besok apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tepat waktu. Nah, fokus ke kesalahan itu. Nah, setelah itu thank you. Kamu oke sih, kamu oke. Cuma telat itu yang saya nggak suka. Iya, jadi kasih masukan, tapi juga terarah. Jangan menyalahkan orangnya, tapi juga perilakunya. Karena yang mau kita marahkan itu pastinya mau kita ubah supaya lebih baik lagi kan ya. Betul. Oke, baik. Sangat berguna, bisa dipraktekkan juga untuk tahun 2017.
Nah, banyak yang sudah kita bahas Pak James. Tadi kita recap lagi ya Yes, tentang karir, tentang bisnis juga, Bisnis, keuangan, keluarga, keluarga, personal diri sendiri, ya, mengelola emosi. Kayaknya ada satu hal yang kurang nih. Ada yang tahu kurangnya apa? Ngomongin cinta. Iya, Impossible juga suka bahas cinta ya. Impossible juga suka membahas tentang cinta. Hal-hal yang sangat dekat khususnya di kalangan anak muda. Iya. Jomblo pasti berlalu akan hadir di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Kalau kamu cinta ya harus diperjuangkan. Karena di hidup ini tuh ya bukan hanya jatuh cinta tapi kita juga harus bangun cinta. Iya.